Halo. Eh, Sini saya buat video lagi ya. Ada akhir-akhir ini beberapa yang nanya terkait ini admob saya bisa dikasih batasan dan juga bisa di ban atau ditutup akunnya gitu ya. Jadi pertanyaan semacam itu sering ada di kolom komentar di video lainnya, juga eh, yang nanya japri ke saya WA ya. Eh, Pertanyaan ini sudah menjadi sangat familiar dan saya jawab semuanya terkait kenapa admob itu bisa di ban gitu ya. Dan admob itu satu jalur dengan AdSense. Jadi ketika admob di ban dan akun itu juga memiliki AdSense yang ya misalnya seseorang itu pakai akun itu juga untuk YouTube, AdSense untuk YouTube dan AdSense untuk blog, itu juga akan kena gitu ya. Dan akhirnya YouTube itu pun nggak akan bisa lagi dimonetisasi. Kalau blog sih masih bisa ya diajukan monetisasi ke misalnya punya teman gitu. Nah sekarang saya yang mau saya sampaikan lah terkait kenapa AdMob bisa di ban dan secara umum kenapa platform periklanan Google baik AdSense maupun AdMob itu bisa di ban. Ada banyak faktor ya, yang tentu saja karena kita melanggar persyaratan, syarat dan ketentuan yang sudah disediakan, yang sudah dipaparkan oleh AdMob atau AdSense gitu ya. Dan ini tentu saja bukan sesuatu yang main-main gitu. Intinya kan kita harus baca semua itu. Kita harus baca semua ketentuan dan persyaratan. Pokoknya regulasi yang disediakan oleh pihak AdMob itu harus ditaati. Ketika kita melanggar, ya udah. Melanggar berarti siap untuk di-ban. Kan gitu ya, siap untuk dihentikan keikutsertaannya. Seserius itulah AdMob. Jadi memang kita harus berhati-hati ketika punya akun AdMob ataupun AdSense, sama aja sebenarnya ya. Jadi bagi kalian yang punya masalah AdSense juga itu sama ya. Pernahkah saya mengalami itu sehingga saya boleh bicara seperti ini? Tentu saja pernah. Saya punya pengalaman di situ ya. Cuman berdasarkan pengalaman itu yang saya lakukan bukan ngeyel, tetapi belajar. Belajarlah dari pengalaman. Kita harus tunduk pada AdMob karena memang kita pengguna, dan itu dipaparkan di syarat dan ketentuan yang kita harus centang tuh uh, sebelum kita mendaftar AdMob maupun AdSense gitu ya. Masalahnya kan kita malas baca yang panjang-panjang itu, malas, dan akhirnya kita punya pengetahuan yang tidak mumpuni ketika kita bertindak dengan akun ini. Padahal di situ jelas-jelas kalau Anda ingin mengerti terkait pelanggaran ini, klik ini gitu. Karena nggak akan lebih panjang lagi kalau dipaparkan semuanya gitu. Jadi dijabarkan, inilah syarat dan ketentuannya. Klik ini untuk baca lebih lanjut. Klik ini untuk baca lebih lanjut. Terkait ini baca lebih lanjut begitu. Cuman kan memang kita merasa uh, terbuang sia-sia waktuku, ntar juga belajar gitu kan. Ya benar, kita bakal belajar dari waktu ke waktu, tetapi bukan berarti jadi try and error gitu. Hanya kita nyoba-nyoba, kalau ada kesalahan kita belajar dari situ. Masalahnya kan kalau kita punya melakukan pelanggaran, itu kita tidak dibolehin lagi berpartisipasi dalam Google AdMob gitu. Jadi sangat diwajibkan untuk menaati peraturan itu dan dibaca dulu untuk kemudian tahu harus berbuat apa itu ya. Nah sekarang, aduh, saya sangat menyesal melakukan itu. Oke, baik, itu adalah sesuatu tindakan yang baik, itu adalah itikat yang baik. Ketika kita melakukan pelanggaran di AdMob terus kita merasa menyesal kenapa harus melakukan itu baik. Tetapi kemudian kita punya keinginan untuk buat akun lagi, jangan.
itu sudah merupakan peraturan AdMob. Seseorang yang akunnya ditutup karena pelanggaran, ya, dinonaktifkan, itu tidak boleh lagi berpartisipasi dalam AdMob. Itu sudah peraturan, dan jangan coba-coba untuk membodohi pihak Google. Teknologi Google itu tentu saja sudah canggih, ya, semua database kita pasti sudah disimpan, dan tentu saja tidak bisa lagi data yang sama dipakai. Artinya kita nggak boleh lagi memakai gitu ya, mendaftarkan AdMob dengan data diri kita, artinya kita sendiri, ya. Masalah orang lain punya kesempatan, itu orang lain, kita nggak boleh lagi gitu. Pelajaran yang paling berharga dari sini adalah patuhi aturan itu, dan banding di AdMob itu bukanlah sesuatu yang gampang, karena AdMob jelas mengatakan ketika banding ditolak itu sudah final, nggak ada lagi untuk kesempatan banding kedua, itu nggak akan dipertimbangkan lagi, ya. Artinya Google serius menanggapi ini. Mereka menyiapkan tim untuk menyelidiki ini kesalahan yang bisa dimaafkan apa gimana gitu. Karena kan ketika kita melakukan pelanggaran, ada berbagai pihak yang terkena dampak, bisa dikatakan dirugikan. Misalnya pengiklan, ketika kita misalnya berbuat curang, orang yang beriklan di Google artinya tidak akan mencapai target yang tepat karena dicurangi gitu loh. Sekaligus juga itu merupakan perbuatan etikat yang tidak baik, tindakan penipuan istilahnya, ya kan. Dan kita harus menghormati regulasi Google yang sedemikian rupa, taati peraturannya, jangan ada pelanggaran tentang konten seksual, konten narkoba, pokoknya semua peraturan itu. Di AdSense juga sama, di blog misalnya, tidak boleh ada fitur yang ditempati iklan, dan fitur itu yang mengumpulkan IP pengguna, itu nggak boleh. Saya pernah kena di situ, ya. Di AdMob saya tidak bermasalah, tapi di AdSense blog bermasalah. Dan saya, wah, sayang sekali kan begitu ya. Dan saya tidak bisa lagi berpartisipasi di situ. Tetapi yang berkaitan dengan AdMob, pertanyaan-pertanyaan itu ya saya bisa sampaikan sekarang lewat sini untuk tujuan mengedukasi. Saya tidak akan kasih trik-trik untuk mengakali AdMob bisa mendaftar kembali, tidak akan. Karena ya saya tahu itu tindakan yang dilarang oleh Google AdMob, ya. Tetapi jika kemudian misalnya kamu punya aplikasi dan ingin aplikasi kalian ditempati iklan AdMob lagi, ya kalian sebaiknya minta teman buat akun untuk itu. Dan bukan berarti Anda atau kalian menguasai AdMob-nya, bukan. Ini jangan dijadikan ajang untuk wah saya bisa buat akun lagi, buat akun teman, bukan seperti itu ya. Tetapi yang harus kita sadari adalah kita developer app, ya, app developer, artinya pengembang aplikasi. Dan jika kita menghendaki aplikasi kita di tempat iklan, maka tawarkan orang lain untuk membuat iklan di dalamnya bagi hasil misalnya, ya kan. Dan tentu saja bagi hasil, bukan berarti Anda bertindak sebagai penguasa akun teman Anda, enggak. Jadi kita sekarang di sinilah murni yang punya aplikasi aja. Urusan AdMob itu urusan orang lain, begitu. Dan karena orang lain punya jasa di situ, ya bayarlah mereka, misalnya begitu kan. Dan tentu saja dengan kerjasama itu dengan teman Anda, kasih tahu dia, dan juga introspeksi dirilah. Oh, bahwa saya tidak boleh seperti ini, bahwa saya tidak boleh. Salah satunya jangan akses aplikasimu sendiri, ya, karena itu akan menimbulkan traffic invalid traffic atau traffic yang tidak sah gitu ya. Terus salah satu kebanyakan karena nafsu kita untuk menghasilkan uang itu menggebu-gebu di situ, gitu kan. Pada kenyataannya kita yang harus menciptakan aplikasi sekreatif mungkin sehingga menarik
minat user untuk ia memakai aplikasi kita. Orang yang mencintai aplikasi kita akan terus berada di sana, kan gitu kan, dan akan menjadi seperti pelanggan bagi kita. Nah, mereka inilah yang nanti yang berkontribusi untuk menghasilkan di AdMob gitu, melalui iklan yang tampil di aplikasi. Begitu ya. Jadi memang etikanya adalah buatlah aplikasi semenarik mungkin untuk kemudian menarik orang secara organik, bukan kita paksa. Oh, kamu download aplikasi saya, bukan seperti itu, bukan seperti itu caranya ya. Nah, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, kita adalah pengguna kecil di AdMob. Kita harus memenuhi persyaratan ya, peraturan yang ada, dan jangan coba-coba kita mengelabui. Saya sarankan jangan, sebaiknya tidak usah gegabah. Begitu ya. Jika kalian punya pertanyaan lanjutan tentang AdMob gitu ya, kalian boleh kontak saya lewat komentar atau email misalnya gitu ya. Minta misalnya, bang bagi emailnya, saya mau nanya-nanya, itu boleh ya. Email saya kayaknya ada di profil saya, kalau enggak nanti saya buatin di kolom komentar ya. Pesan saya, berhati-hati, turuti dan taatlah pada regulasi Google AdMob.